Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Pada hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Ya, apa itu sifat koligatif larutan? Sebelum kita membahas sifat koligatif larutan, tentunya kita harus paham dulu apa itu yang dimaksud dengan larutan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah ya, pada tahun ajaran baru kita berjumpa lagi. Selamat buat anak-anak yang sudah naik ke kelas 11 ya. Tetap semangat dan semoga bertambah rajin dan bertambah tekun belajarnya walaupun masih tetap belajar secara online. Larutan. Apa itu yang dinamakan larutan? Ya, larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut dan zat pelarut ya. Zat terlarut yang biasa kita gunakan apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ada garam dapur, ada gula, ada alkohol. Sedangkan zat pelarut yang biasa kita gunakan adalah air. Maka jika air ditambah dengan gula, maka namanya apa? Larutan gula. Jika air ditambah dengan garam, namanya larutan garam. Ya, baik ya. Jadi sifat koligatif larutan adalah salah satu sifat-sifat larutan yang akan kita pelajari. Indikator pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama kemolalan dan fraksi mol, yang kedua adalah penurunan tekanan uap larutan, yang ketiga adalah kenaikan titik didih, yang keempat adalah penurunan titik beku, yang kelima tekanan osmosis, yang keenam sifat koligatif larutan elektrolit, dan yang ketujuh penggunaan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif. Apa itu sifat koligatif? Sifat koligatif adalah sifat-sifat larutan yang dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Apa saja konsentrasi larutan yang mempengaruhi sifat koligatif? Yaitu kemolalan, fraksi mol, dan molaritas. Ya. Nah, masing-masing kaitannya bagaimana akan kita bahas lebih lanjut. Sifat koligatif larutan hanya bergantung pada konsentrasi partikel terlarut, bukan pada jenisnya, sehingga sifat koligatif larutan elektrolit akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Masih ingat apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit? Ya, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya apa? Semua larutan asam, basa, dan garam itu adalah termasuk larutan elektrolit. Apa contohnya asam? Ada asam sulfat, ada asam klorida, ada asam nitrat. Itu juga termasuk larutan elektrolit. Apa contohnya basa? Ada natrium hidroksida, ada barium hidroksida ya, ada natrium hidroksida dan lain-lain. Dan contoh garam adalah NaCl, KCl, BaCl2 ya, Al2SO4 3 kali. Itu adalah semua contoh-contoh larutan elektrolit. Nah, sedangkan larutan non-elektrolit apa contohnya? Contohnya adalah larutan yang berasal dari senyawa organik. Itu termasuk larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Apa contohnya? Benzen, urea, alkohol, itu semua termasuk larutan non-elektrolit. Nah, baik ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Ada berapa macam sifat koligatif larutan? Tadi sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh konsentrasi larutan atau banyaknya partikel zat larut dalam larutan. Sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan tekanan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, dan yang keempat tekanan osmosis. Nah, untuk pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit ya. Non-elektrolit. Nah, berkaitan dengan hukum Raoul.
Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sifat koligatif larutan, kita harus paham juga dengan yang dimaksud kemolalan. Ya, apa itu kemolalan? Kemolalan adalah salah satu satuan konsentrasi yang biasa disingkat atau disimbolkan dengan huruf M kecil, yaitu satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 kg pelarut. Ya, rumusnya M sama dengan N per P, di mana N adalah mol, P adalah massa pelarut. Ya, M adalah kemolalan larutan, N jumlah mol zat larut, dan P massa pelarut. Tetapi jika massa larutan yang dinyatakan dalam gram, maka rumusnya bisa diuraikan menjadi M sama dengan N dikali 1000 per P, jika diketahui massa pelarutnya adalah dalam satuan gram. Nah, sementara N adalah gram per mR rumusnya. Jadi kalau mau dipanjangkan, molalitas sama dengan gram per mR kali 1000 per P. Ya, itu tentang kemolalan. Yang berikutnya adalah fraksi mol, yang biasa dilambangkan dengan X. Apa itu fraksi mol? Fraksi mol adalah satuan konsentrasi yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Atau dengan kata lain, fraksi mol adalah menyatakan perbandingan mol suatu zat dengan seluruh zat. Ya, yang dimana karena ini terjadi dalam larutan, maka mol zatnya bisa pelarut bisa terlarut. Sementara mol larutannya adalah mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Nah, jika jumlah mol zat pelarut adalah Na dan jumlah mol zat terlarut adalah Nb, maka fraksi mol pelarut dan fraksi mol zat terlarut bisa dicari dengan menggunakan rumus berikut. Sa sama dengan Na dibagi Na plus Nb. Ya, Sa adalah fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol larutan, di mana mol larutan berasal dari mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, fraksi mol zat terlarutnya juga hampir sama, hanya rumusnya mol terlarut dibagi dengan mol larutan. Maka fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarutnya bisa dihitung. Yang penting harus dicari terlebih dahulu mol pelarut dan mol terlarutnya. Nah, untuk memeriksa apakah perhitungan kita betul, maka jumlahkan bahwa XA ditambah XB harus sama dengan 1. Jika belum 1, berarti perhitungan kita masih belum benar, yaitu fraksi mol. Dan satu lagi satuan konsentrasi yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan adalah molaritas. Ya, molaritas hampir sama dengan molaritas, dan tentunya kalian sudah lebih paham karena dalam mata diklat larutan dan membuat larutan dan standarisasi larutan, tentunya anak-anak sudah paham ya bagaimana tentang satuan molaritas dan satuan normalitas. Ya, tidak kita bahas lagi. Contoh soalnya ya, daripada fraksi mol di sini. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Diketahui mR urea sama dengan 60. Maka jawabnya dalam 100 gram larutan urea 20% berarti terdapat 20 gram urea dan 80 gram air. Maka mol air dan mol urea bisa dicari. Ya, kita tahu bahwa mol rumusnya adalah gram per mR. Maka mol air sama dengan massa air dibagi dengan mR air, sama dengan 80 gram dibagi 18 gram per mol. Hasilnya sama dengan 4,44 mol. Sedangkan mol urea adalah gram urea dibagi mR urea, di mana massa urea adalah 20 gram dan mR urea adalah 60 gram per mol. Setelah dibagi hasilnya 0,33 mol. Maka setelah diketahui mol air dan mol urea, tentunya fraksi mol akan bisa dihitung. Ya, dengan cara menghitung rumusnya adalah XB atau S urea adalah mol urea dibagi mol larutan. Ya, kita tahu mol ureanya adalah 0,33
dibagi mol larutan adalah 4,44 ditambah dengan 0,33 mol. Setelah dihitung ternyata hasil daripada fraksi mol sama dengan 0,069. Bagaimana Bu dengan fraksi mol air? Bisa dihitung juga, tetapi karena di dalam soal ini yang ditanya adalah fraksi mol urea, jadi kita cukup mencari sampai fraksi mol urea. Tetapi jika anak-anak ingin tahu berapa fraksi mol airnya, ya silakan dicari. Rumusnya sama. SA sama dengan mol A dibagi mol A plus mol B. Sama dengan berapa? Ya, baik ya. Itu contoh soal daripada fraksi mol. Selanjutnya kita sampai pada pembahasan inti yaitu sifat koligatif larutan. Tadi ada berapa sifat koligatif larutan? Ada 4 ya. Yang pertama penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang keempat tekanan osmosis. Pertama ini kita akan bahas tentang penurunan tekanan uap yang biasa dilambangkan dengan delta P. Baik, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh. Tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat disebut tekanan uap jenuh. Di sini lihat pada gambar. Zat cair dalam ruang tertutup akan mengadakan kesetimbangan dengan uap jenuhnya. Ya, tekanan yang ditimbulkan ini oleh uap jenuh disebut tekanan uap. Ya, tekanan uap jenuh. Ya, kita lanjutkan. Tekanan uap larutan dan hukum Raoul. Raoul menemukan bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan. Maka PA sama dengan XA dikali P0A. Ya, di mana PA adalah tekanan uap komponen A, P0A adalah tekanan uap A murni, dan XA adalah fraksi mol komponen A. Ya, kita lanjutkan. Nah, selisih antara tekanan uap larut atau P0 dengan tekanan uap larutan P disebut penurunan tekanan uap. Ya, maka didapatkan rumus sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 dikurangi P, di mana delta P adalah penurunan tekanan uap, P0 adalah tekanan uap pelarut, dan P adalah tekanan uap larutan. Ya. Nilai penurunan tekanan uap larutan atau delta P dapat dikaitkan dengan fraksi mol terlarut. Nah, delta P juga memiliki rumus yang lain. Delta P sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali P0. Jadi ada dua rumus yang harus anak-anak hafalkan. Yang pertama adalah delta P sama dengan P0 dikurangi P. Yang kedua adalah delta P sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali P0. Ya. Kita lanjutkan untuk sifat koligatif larutan yang kedua dan ketiga, yaitu kenaikan titik didih atau delta TB dan penurunan titik beku larutan atau delta TF. Suatu larutan mempunyai titik didih yang lebih tinggi dan titik beku yang lebih rendah dari titik didih dan titik beku pelarut murninya. Apa maksudnya? Baik ya. Air murni pada tekanan normal memiliki titik didih 100 derajat Celcius dan titik beku 0 derajat Celcius. Jika ke dalam air kita larutkan zat apa saja, ternyata larutan yang terjadi akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dari 100 derajat Celcius dan titik beku yang lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Maka dapat disimpulkan titik didih larutan lebih besar daripada titik didih pelarut dan titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarut tadi. Nah, sekarang titik didih dan titik beku larutan. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarutnya disebut kenaikan titik didih. Delta TB adalah boiling point elevation, atau dengan bahasa Indonesianya artinya kenaikan titik didih. Nah, selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan juga disebut penurunan titik beku. Ya, yang dilambangkan dengan delta TF, yaitu freezing point diffraction. Di sini rumus singkatnya atau rumus pendek didapatkan delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut.
di mana Tb larutan adalah titik didih larutan, Tb pelarut adalah titik didih pelarut, dan delta Tb adalah kenaikan titik didih. Sama juga dengan delta Tf. Ya, delta Tf adalah penurunan titik beku, sama dengan titik beku pelarut dikurangi titik beku larutan, di mana Tf larutan sama dengan titik beku larutan, Tf pelarut adalah sama dengan titik beku pelarut, dan delta Tf sama dengan penurunan titik beku. Ya, hubungan konsentrasi dengan delta Tb dan delta Tf, ya. Untuk larutan encer, kenaikan titik didih atau delta Tb-nya maupun penurunan titik beku delta Tf sebandingan dengan kemolalan larutan. Ya, inilah rumus untuk mencari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Ya, jika kalian hafal rumus kenaikan titik didih, maka insya Allah akan hafal penurunan titik beku, karena hampir sama rumusnya, hanya beda di tetapannya saja. Ya, delta Tb sama dengan Kb dikali M. Ya, jika M adalah molalitas, Kb adalah tetapan titik didih yang besarnya biasanya diketahui. Maka delta Tb sama dengan Kb dikali M. Kenaikan titik didih sama dengan tetapan titik didih dikali molalitas, di mana molalitas rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per P. Begitu pula dengan penurunan titik beku atau delta Tf sama dengan Kf dikali M. Ya, penurunan titik beku sama dengan tetapan titik beku molal dikali dengan molalitas. Ya, ini keterangannya. Delta Tb sama dengan kenaikan titik didih, delta Tf sama dengan penurunan titik beku, Kb tetapan kenaikan titik didih, Kf adalah tetapan penurunan titik beku, dan M adalah kemolalan larutan. Ya, ini rumusnya ya. Jadi masing-masing sifat koligatif larutan memiliki 2 rumus ya. Ya, kenaikan titik beku juga 2 rumus. Ya. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu tekanan osmosis. Nah, yang ada di gambar adalah selaput semipermeabel dapat dilewati oleh molekul-molekul pelarut tetapi menahan molekul zat terlarut sehingga timbullah tekanan. Ya, osmosis adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan lebih encer ke larutan lebih pekat melalui selaput semipermeabel. Tekanannya disebut tekanan osmosis. Baik ya, hubungan tekanan osmosis dengan konsentrasi larutan. Nah, pada kali ini sifat koligatif larutan yang keempat ini dipengaruhi oleh konsentrasi larutan molaritas. Apa itu molaritas? Konsentrasi ya, banyaknya mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Ya, M besar sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Ya. Menurut Van Hoff, tekanan osmosis larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal. V sama dengan nRT atau V sama dengan N dibagi volume dikali R dikali T, di mana V adalah tekanan osmosis, N adalah mol zat terlarut, V adalah volume larutan, T adalah suhu absolut atau suhu dalam Kelvin, R adalah tetapan gas ideal yang besarnya 0,08205 liter atmosfer per mol derajat Kelvin. Dengan N per F, V menyatakan kemolalan larutan atau M besar. Atau jika diuraikan, M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Maka rumus untuk mencari tekanan osmosis adalah V sama dengan M dikali R dikali T, di mana M-nya adalah molaritas, R-nya adalah tetapan gas ideal, dan T-nya adalah suhu dalam derajat Kelvin. Ya, jika diketahui suhu dalam derajat Kelvin adalah cara mencarinya derajat Celcius ditambah 273, itu adalah suhu dalam derajat Kelvin. Baik, ya. Itu tadi adalah rumus-rumus sifat koligatif larutan non-elektrolit atau berkaitan dengan hukum Raoul. Nah, sekarang kita akan membahas sifat koligatif larutan elektrolit. Perbandingan antara harga sifat koligatif yang terukur dari suatu larutan elektrolit dengan harga sifat koligatif
Yang diharapkan dari suatu larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama disebut faktor Van Hoff dan dinyatakan dengan lambang I. Baik, pada konsentrasi yang sama untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit ternyata ya besarnya berbeda sifat koligatif larutnya. Karena di dalam larutan elektrolit ada faktor Van Hoff-nya. Apa itu faktor Van Hoff? Faktor Van Hoff itu dilambangkan dengan I kecil, di mana rumusnya adalah 1 plus N-1 dikali alfa. Ya, N itu apa? N itu adalah banyaknya ion. Misalnya NaCl, Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti N-nya 1. Ya, K2SO4, K-nya 2, SO4-nya 1, berarti N-nya 3. Di mana alfa itu adalah derajat ionisasi, ya, kekuatan larutan elektrolit, ya. Elektrolit kuat derajat ionisasinya 1, elektrolit lemah antara 0 sampai dengan 1. Ya, untuk lebih paham nanti akan dijelaskan pada contoh soal untuk larutan koligatif, sifat koligatif larutan. Ya. Rumus-rumus sifat koligatif untuk larutan elektrolit ya, ini semua sama dengan sifat koligatif non-elektrolit, hanya pada larutan elektrolit dikali dengan faktor Van Hoff. Karena adanya pengali faktor Van Hoff inilah, maka sifat koligatif larutan elektrolit akan lebih besar dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Contohnya di sini delta Tb, rumusnya Kb dikali M dikali I. Ini untuk elektrolit. Delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I. V sama dengan M dikali R kali T dikali I. Ya. Jadi I ini adalah faktor Van Hoff sebagai faktor pengali pada larutan elektrolit yang menyebabkan sifat koligatif larutan elektrolit dalam konsentrasi yang sama akan lebih besar daripada sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nah, khusus untuk tekanan uap, pertambahan jumlah partikel diperhitungkan pada fraksi mol pelarut dan terlarutnya. Ya, di sini ya, fraksi mol pelarut di sini dikali faktor I-nya di dalam larutannya. Ya. Pel itu pelarut, ter itu terlarut. Itu ya tentang sifat koligatif larutan. Sekarang kita akan bahas penggunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif larutan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya, ilmu pengetahuan dan industri, antara lain adalah membuat campuran pendingin. Ya, contohnya pada pembuatan es krim atau es puter. Ya, kita tahu kalau kita pernah beli es puter ya, ada tabung ya, tabung di luarnya ada es batu. Maka di dalamnya adonan es krimnya akan mengeras atau akan membeku menjadi es krim. Itu adalah menggunakan prinsip kerja pada sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Yang kedua adalah cairan anti beku. Ya, ini biasanya terjadi pada hewan-hewan yang bisa hidup di udara dingin. Ya, contohnya ikan-ikan, ya, amfibi yang bisa hidup pada lautan yang beku atau lautan dingin. Itu juga menggunakan prinsip kerja penurunan titik beku. Yang ketiga adalah pencairan salju di jalan raya. Pada saat salju banyak di jalan raya tentunya akan mengganggu lalu lintas. Nah, supaya saljunya mencair ternyata ditambah dengan garam dapur atau NaCl. Jadi pada saat salju itu banyak disiram dengan garam dapur maka langsung mencair. Ini juga menggunakan prinsip kerja sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Yang keempat adalah menentukan massa molekul relatif ya. Pada kenaikan titik didih dan pada penurunan titik beku ini bisa mencari massa molekul relatifnya jika diketahui Kb, delta Tf-nya dan juga gram zat terlarut, maka Mr-nya bisa dicari. Yang berikutnya adalah membuat cairan infus. Ini juga menggunakan prinsip kerja tekanan osmosis. Kita tahu cairan infus akan masuk ke dalam tubuh manusia
ya. Ini juga melalui membran semipermeabel sehingga merupakan aplikasi daripada tekanan osmosis. Dan yang terakhir adalah desalinasi air laut atau osmosis balik. Nah, pada air laut yang mati, apa itu air laut yang mati? Air laut yang mati adalah air laut yang konsentrasinya sangat tinggi atau kadar garamnya tinggi sehingga berat jenisnya menjadi besar, ya. Jika kita berenang di air laut yang mati, maka kita tidak akan tenggelam karena berat jenis manusia lebih kecil daripada berat jenis air laut mati karena kadar NaCl-nya sangat tinggi. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih ya, tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Ingat, kreatif, inovatif, kompeten dan siap kerja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.